Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam tentunya sudah memahami bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang memuat segala petunjuk dari Allah, mulai dari petunjuk kewajiban beribadah, larangan yang harus dijauhi, serta cara menjalani kehidupan di dunia agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, Al-Quran juga menjelaskan mengenai keberadaan hari akhir yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Dengan meyakini keberadaan hari akhir, merupakan salah satu upaya beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa, dapat menciptakan sekaligus menghancurkan seluruh alam semesta dan segala isinya. Dalam hal ini, umat Islam perlu memahami dan memperluas pengetahuan mengenai hari akhir melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Di akhir zaman, teknologi akan musnah. Dalam sunnahnya, Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berolahraga menunggang kuda, memanah, pedang, dan tombak. Lantas, mengapa Rasulullah mensunahkan olahraga tersebut? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Kemajuan sains dan teknologi memang tidak dapat dibendung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keleluasaan kepada manusia untuk terus bereksplorasi dan berkreasi dalam segala hal. Namun, perlu diketahui, bila dunia ini mendekati akhir zaman, keadaan akan kembali seperti sedia kala. Teknologi canggih pada masa itu telah hancur, karena jatuhnya meteor yang memiliki magnetik sangat kuat, yang menyebabkan elektrik dan juga mesin tidak berfungsi. Senjata yang digunakan hanya senjata pada zaman dulu, seperti pedang, panah, dan tombak, sedangkan kendaraan hanya bisa memakai kuda, unta, dan gajah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irak menahan dirham dan takarannya, Syam menahan mat dan dinarnya, Mesir menahan timbangan dan dinarnya. Kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj berkata, pengulangan satu kalimat sebanyak 3 kali menunjukkan sesuatu yang penting, yaitu manusia akan benar-benar kembali kepada zaman dahulu kala. Dalam hal ini, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Abul Abbas Al-Qurtubi dalam Al-Mufham berkata, kembali seperti sedia kala yang dimaksud ialah orang-orang akan melakukan kerusakan, terjadinya perpecahan, dan agama ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath berkata, kembali seperti sedia kala yang dimaksud ialah kembali ke zaman jahiliyah, yaitu manusia mengabaikan hak-hak kalian. Sementara Imam As-Sayuti dalam Syarah Muslim berkata, Islam datang dalam keadaan terasing, dan akan kembali dalam keadaan terasing pula. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Pada perang akhir zaman, ada yang mengatakan kala itu segala jenis senjata canggih tidak dipakai lagi. Saat itu, orang-orang akan menggunakan alat-alat tradisional seperti pedang, panah, dan tombak. Asumsi itu berlandaskan pada beberapa ayat dan hadis Nabi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berjihad dengan menggunakan kuda, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk belajar berenang dan memanah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka, dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka, yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 60.
Dari Abu Ali Sumamah bin Syufai, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika beliau di atas mimbar, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj berkata, dalam hadis ini dan hadis-hadis lainnya, dengan makna yang serupa menunjukkan keutamaan memanah dalam berjihad, serta penggunaan senjata lainnya, dan juga sama halnya dengan menggunakan kuda. Badruddin Al-Aini dalam Al-Umdah berkata, Al-Quwah ialah sesuatu yang memberi kekuatan dalam perang, seperti menggunakan pedang, panah dan busur. Jika dilihat dalam sejarah generasi umatnya ini, kemerdekaan negeri-negeri dengan menggunakan panah dan kuda. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan menaklukkan banyak negeri, dan Allah akan menyempurnakan janjinya kepada kalian. Karena itu janganlah kalian bosan berlatih memanah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pentingnya belajar memanah. Bahkan beliau mengatakan, orang yang enggan belajar memanah bukan dari kelompoknya. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa telah diajarkan memanah dan kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku, atau maka dia telah bermaksiat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat Islamiyah, saat ini, dunia sudah mendekati periode akhir zaman. Dari hadis-hadis Rasulullah mengenai akhir zaman, hendaknya umat Islam mempersiapkan diri. Seorang laksamana Britania Raya, Louis Lord Mountbatten pernah berkata, jika Perang Dunia Ketiga adalah berjuang dengan senjata nuklir, yang keempat akan diperjuangkan dengan busur dan anak panah. Albert Einstein berkata, saya tidak tahu dengan apa senjata Perang Dunia Ketiga akan diperjuangkan, namun Perang Dunia Keempat akan diperjuangkan dengan kayu dan batu. Wallahu alam bisawab.